bisa nggak Bu kalau dibilang ini hanya dugaan saja, Bapak ini dijadikan kambing hitam dari kasus ini? Kalau ternyata misalkan ada kasus seperti ini yang menimpa suami saya, itu saya harus mempertanyakan di sebelah mana suami saya melakukan korupsi. Karena yang saya tahu selama ini, saya yang mendampingi, saya yang membersamai suami saya. Tidak pernah ada apapun yang ibaratnya istimewa dalam kehidupan kami, itu tidak ada. Saya mohon bantuan orang-orang baik yang akan membantu suami saya. Karena suami saya tulang punggung untuk keluarga saya. Tapi saya yakin banyak orang baik di luar sana yang akan menolong orang-orang seperti kami yang terzolimi. Ya Allah, astagfirullah. Dan kebutuhan di rumah tidak ada ketika Bapak ditahan. Apakah dari kantor atau BJPS sendiri memberikan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan Ibu selama Bapak ditahan, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Halo teman-teman Eksis, dimanapun kalian berada, selamat datang di episode ketiga Jalan Tengah. Karena semua orang berhak bicara dan setiap masalah ada jalan tengahnya. Bersama saya hari ini Virgi Denas yang akan menjadi host dalam episode kali ini. Kali ini cukup menarik, di episode 3 kali ini ada sebuah kasus, dugaan kasus korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan Line Facility Agreement atau standby loan oleh KCP BEPJBS sumber kepada CV Nazif dalam kurun waktu 2013 hingga 2015 yang diduga bekerja sama manipulasi fasilitas pembiayaan untuk proyek-proyek konstruktif fiktif, yang dimana dari kasus ini telah ditahan 3 orang, salah satunya merupakan karyawan dari BJBS sendiri, yaitu saudara Jumena. Dalam kasus ini telah hadir nanti bersama saya untuk membahas kasus ini secara lebih dalam, apa keterlibatan saudara Jumena hingga dia akhirnya ditahan sejak 26 November 2024. Dan bisa kita sama-sama melihat di sini saudari ibu dari istri Pak Jumena sendiri yang hari ini akan menceritakan kronologi sang suami hingga sang suami ini ditahan dan menyoroti bagaimana keadaan kondisi keluarga hingga saat ini. Halo Ibu, Ibu dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Ibu, ini sebelumnya terima kasih sudah datang ke One Zone TV untuk bercerita-cerita nantinya, dan kami juga sebelumnya turut prihatin dengan kondisi yang terjadi hingga Bapak bisa menjadi tersangka dari dugaan kasus ini. Baik Bu, sebelumnya mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, Ibu sama Bapak mungkin udah menikah berapa tahun? Sudah lama ya. Sudah lama ya menikah. Lama, dan ya. sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. 2 orang anak. Masih kecil-kecil? Masih kecil. Masih kecil. Baik Bu, ini kan kita sama-sama tahu ya Bu, bahwa Bapak sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus dugaan tindak pidana korupsi ini. Nah, kira-kira Bu, awal mula kronologi Bapak bisa sampai ditahan ini seperti apa sih Bu? Awal mulanya itu kan dari tahun 2013 ya. Untuk mengerjakan proyek ini, di mana saat itu suami saya itu masih statusnya karyawan kontrak. Dia itu sebetulnya tidak di bagian itu, tapi ketika rekannya akan resign karena dia akan pindah tempat kerja, maka dilimpahkanlah pekerjaan itu kepada suami saya. Jadi di situ mungkin dibantu segala macamnya, karena kan awalnya memang tidak di bagian itu, jadi ya harus didampingi juga kan, sampai akhirnya ya prosesnya mengalir seperti itu, ya akhirnya jadi seperti ini kan akhirnya. Cuma kan kalau saya lihat suami saya kan hanya sebagai marketing, dia tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan dari proyek itu, nilai proyek itu. Jadi itu aja sih kejanggalannya kenapa harus suami saya yang dijadikan korban di sini. Sedangkan suami saya itu kan bukan yang memiliki jabatan tinggi, dia tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan, dia juga tidak punya kewenangan untuk memutuskan gitu. Dia hanya mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya dia gitu. Baik. Ya itu yang membuat saya berat
kenapa suami saya yang dijadikan tersangka. Sedangkan pekerjaan ini kan tidak hanya suami saya. Ini kan seperti itu. Bapak itu ibu katakan juga hanya seorang karyawan biasa. Ini keseharian keluarga Bu, apakah Bapak ini dari, mohon maaf, dari penghasilan itu sepenuhnya kan ibu pasti mengetahui ya Bu. Betul. Bang, Bapak ini orang yang sederhana sepanjang perjalanan dari karir Bapak 2013 masuk ke BJBS hingga 2024 ini Bapak ditahan. Seperti apa Bu kondisi finansial dari keluarga sendiri? Suami saya itu sederhana sekali. Bahkan kita kalau menginginkan sesuatu pun harus berbicara. Harus kita perhitungan. Karena saya tahu kondisi keuangan suami saya. Kita hidup dengan kesederhanaan yang kita punya. Bahkan untuk menutupi kekurangan. Saya terkadang ikut membantu. Membantu istilahnya. Saya berjualan kecil-kecilan untuk menutupi kebutuhan. Kalau seandainya memang terjadi hal seperti itu, untuk apa capek-capek gitu kan? Kami tidak punya apa-apa. Bahkan kalau mau dibilang, kondisi rumah pun sebetulnya udah sangat memprihatinkan. Tapi kita tidak mempunyai dana untuk hanya sekedar membereskan atap rumah yang sebetulnya sudah sangat rapuh. Kita hanya bisa bersabar dan menabung dengan apa yang kita punya. Kalau ternyata misalkan ada kasus seperti ini yang menimpa suami saya, itu saya harus mempertanyakan di sebelah mana suami saya melakukan korupsi. Karena yang saya tahu selama ini, saya yang mendampingi, saya yang membersamai suami saya. Tidak pernah ada apapun yang ibaratnya istimewa dalam kehidupan kami, itu tidak ada. Bahkan anak saya pun, dia sekolah di tempat yang biasa. Ibaratnya sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kita tidak ingin mengadakan apa yang kita tidak mampu. Seperti itu kehidupan saya dengan suami saya. Walaupun ibaratnya orang memandang mungkin pegawai bank itu bergaji besar. Itu tidak. Semuanya berjalan normal dan standar saja. Bahkan sampai terakhir ketika suami saya akan dimasukkan, ya, naik status menjadi tersangka pun, saat itu saya ingin berusaha berjualan jamu sebetulnya saat itu. Karena saya pikir lumayan untuk menyambung hidup. Saya juga tidak mau memberatkan suami saya dengan penghasilan yang seperti itu. Saya itu baru mulai membuat tester untuk jamu itu. Maksudnya saya tes rasa dulu dengan orang yang mau gitu kan, bagaimana rasa jamu yang saya buat. Karena saya ingin sekali membantu suami saya, tapi tidak ingin menjadikan beban untuk suami saya. Mari kita tanggung bersama dengan keadaan ekonomi yang seperti ini. Karena kita punya komitmen. Lebih baik kita hidup sederhana. Kita tidak mau memakan uang yang bukan hak kita. Karena itu akan berimbas pada anak-anak saya. Saya tidak mau itu. Baik. Berarti Ibu, dari apa yang Ibu paparkan dan sampai Ibu bisa datang ke One Zone TV saat ini adalah untuk memperjuangkan keadilan. Betul. Yang dimana Ibu rasa jikalau memang Bapak terlibat dari dugaan tindak pidana korupsi yang masih berjalan sampai saat ini, agak sedikit tidak memungkinkan ketika melihat Bapak tidak menerima benefit finansial dari tindak pidana korupsi ini. Bu, kalau boleh saya sedikit paparkan Bu. Bisa nggak Bu kalau dibilang ini hanya dugaan saja, Bapak ini dijadikan kambing hitam dari kasus ini? Mungkin. Saya merasa memang seperti itu. Karena ketika saya meminta bantuan hukum dari pihak perusahaan pun memberikan bantuan hukum, tapi saya tidak mau karena saya di situ melihat suami saya seperti menjadi korban. Kenapa saya harus mengambil kuasa hukum dari situ? Jujur saya merasa ketakutan. Jadi saya meminta bantuan hukum dari ibaratnya orang yang tahu kondisi keadaan saya yang seperti ini gitu. Karena jujur saya bukan orang yang mampu untuk membayar. Ya. Baik Bu. Baik. Berarti memang dari pihak keluarga juga menduga bahwa Bapak ini dikorbankan atau menjadi kambing hitam dari kasus ini. Dan tadi Ibu juga memaparkan bahwa untuk kuasa hukum sendiri Bu, dari ketiga tersangka ini salah satunya Bapak
dan juga ada pimpinan dari KCP juga ditetapkan sebagai tersangka ya Bu. Apakah dari kantor memberikan kuasa hukum Bu kepada 3 orang tersangka ini dari Bank BJB, atau mereka dibiarkan untuk memilih kuasa hukumnya sendiri? Atau seperti apa Bu sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi memang untuk tersangka yang satunya, yang mantan dari Bank BJBS itu, dia mendapat bantuan hukum dari Bank BJBS-nya sendiri gitu. Sedangkan suami saya pun diperbolehkan untuk itu, tapi saya tidak mau. Karena saya tidak mau ibaratnya suami saya semakin jatuh terlalu dalam, yang akhirnya saya tidak bisa menolong suami saya. Karena ini kan ibaratnya dugaan saya gitu ya, suami saya yang dikorbankan dalam hal ini. Tidak mungkinlah seorang pegawai kontrak yang pada saat itu masih sebagai pegawai kontrak, dia bisa melebihi dalam arti dia bisa mencairkan, dia bisa memutuskan. Itu kan hal yang mustahil sekali. Baik, berarti memang kalau dari sisi kuasa hukum memang sebenarnya BJBS ini memberikan kuasa hukum. Namun memang ibu secara keluarga berdiskusi bahwa bapak lebih baik mendapatkan bantuan hukum dari luar. Betul. Namun ketika bapak mendapatkan ingin mencari bantuan dari hukum dari luar itu, prosesnya apakah lancar Bu untuk mendapatkan bantuan hukum dari luar, atau harus melewati beberapa struggle atau kejanggalan atau mungkin kerikil-kerikil untuk mendapatkan bantuan hukum? Betul. Ya salah satunya ketika saya didatangi gitu kan. Saya tidak mau membukakan pintu saat itu karena saya dalam kondisi tertekan. Saya tidak mau salah dalam langkah saya. Saya juga harus melindungi hak-hak saya, anak-anak dan suami saya. Itu mereka datang ke rumah, mengetuk-ketuk pintu rumah dengan sangat lama, dan saya biarkan tidak saya buka. Karena saya ingin menjaga keamanan saya sendiri dan anak-anak. Saya tidak mau saya berada dalam tekanan. Dan ketika itu cukup lama sih memang. Akhirnya karena tidak dibukakan pintu, pergi. Saya juga tidak menyangka akan kembali lagi. Pada saat itu hujan besar dan petir yang memang sedang besar-besarnya gitu. Mereka kembali lagi dan mengetuk-ngetuk rumah saya juga. Jujur itu hal yang membuat saya trauma. Sekarang pun kalau ada tamu yang mengetuk rumah pun saya ketakutan. Saya takut ada hal-hal yang seperti mengintimidasi gitu. Jadi saya merasa tidak aman akhirnya. Baik Bu, memang Ibu juga merasa bahwa Bapak seorang karyawan biasa ditetapkan sebagai tersangka, namun intimidasi dan tekanan dari sekitar malah kuat ya Bu. Ini akan menjadi hal yang di keluarga Ibu pun bertanya-tanya pastinya dengan kejadian ini. Bu, tapi sebelumnya terakhir kali Ibu bertemu Bapak kapan Bu? Kemarin Hari Rabu itu. Apa yang diceritakan Bapak selama masa penahanan ini? Tidak bisa bercerita banyak karena kita tidak diberikan waktu panjang. Jadi ketika waktu yang dipergunakan saya bertemu dengan suami saya adalah hanya untuk menguatkan. Karena yang saya khawatirkan adalah mental Bapak yang di dalam suami saya. Pasti kesehatan fisik pasti tidak terjaga. Yang saya khawatirkan adalah mentalnya. Itu. Dan sampai kemarin pun masih ada pihak bank yang datang pun yang dia berbicara, kenapa harus jujur? Pak Jumena kenapa harus membuka semuanya? Ada pihak bank yang datang dan mengatakan itu Bu kepada Bapak? Iya. Lalu apa yang Bapak jawab saat itu Bu? Bukan ke Bapak, tapi ke keluarga. Ke keluarga. Apa yang Ibu saat itu pikirkan saat pihak bank menyatakan bahwa kenapa harus jujur? Ini keterangan dari Ibu ya? Dan Ibu menjawab apa saat itu Bu? Karena itu bukan datang ke saya ya. Itu datang ke keluarga, ke kakak saya. Kenapa harus jujur? Kalau kayak gini kan semua jadi terbawa, dia bilang gitu. Ya, intinya mereka membuat mental kita jatuh, membuat kita ketakutan. Jadi seperti akhirnya kita sulit untuk mengambil langkah. Jadi ketika kita ingin seperti ini, seperti dijegal, nanti akan pengaruhnya seperti ini. Nanti suami kamu akan seperti ini. Bu, ini katanya juga Bapak ini kan sebagai account officer, benar Bu? Iya, betul. Sebenarnya secara gamblang kita tahu ya tugasnya account officer ini apa. Tapi kalau secara Ibu pengetahuan sebagai
istri Bapak. Sebenarnya tugas Bapak itu selama belasan tahun ini seperti apa sih Bu sebagai account officer ini? Ini kalau yang saya tahu ya, Iya. karena saya tidak bekerja di situ Iya. kan. Kalau account officer itu ya dia marketing. Dia salah satunya itu menilai, menaksir proyek dari jaminan yang harus misalkan dari CV ini membutuhkan kucuran dana misalkan 1 miliar misalkan. Tapi ketika dihitung dari misalkan agunan dan apa-apanya masuk, ya berarti itu bisa berjalan. Tapi kalau misalkan tidak masuk hitungan jaminannya, ya itu tidak bisa jalan. Ya seperti itulah intinya. Terus kan nanti di situ akan ada apa ya namanya, kayak prosedurnya seperti apa gitu yang harus dilalui oleh tahapan-tahapan dari pekerjaan suami saya. Dan kalaupun tahapan dari pekerjaan suami saya mungkin sudah beres, maka dia akan mengajukan lagi ke bagian yang terkait lagi gitu. Jadi suami saya tidak bisa memutuskan ini udah selesai, ini saya tanda tangan, ini bisa cair. Itu hal yang mustahil buat saya. Apalagi Bapak hanya karyawan biasa ya. Betul. Berarti memang apapun yang masuk ke Bank BJBS seperti kredit-kredit yang diajukan oleh nasabah, itu Bapak hanya membantu mengurus di awal saja. Betul. Untuk terkait penyetujuan berapa pinjaman yang bisa Betul. disetujui dan pencairan dana itu Bapak tidak punya hak untuk itu ya, Bu? Betul, tidak punya hak. Berarti ini yang menjadi suatu hal yang Ibu memintakan keadilan, Bu ya. Iya. Karena memang Ibu merasa Bapak itu tidak terlibat sama sekali dalam pencairan dana ataupun hal-hal yang tersandung dengan kredit-kredit seperti itu. Betul. Bapak hanya mengurus administrasi dari awal. Betul. Baik. Baik, Bu. Ini kan kita bisa tahu bersama-sama Ibu juga punya 2 anak dari Bapak. Kondisi anak-anak Ibu saat tahu bapaknya pasti kan selalu bersama dengan Bapak. Saat ini bapaknya harus ditahan dan salah satu anggota keluarga akhirnya kurang di rumah, Bu. Anak-anak ada mungkin, Bu, bercerita atau bertanya kepada Ibu, atau mereka sudah tahu, Bu, ketika Bapak ditahan? Ini seperti yang berat banget buat saya. Kalau yang besar, saya berikan pengertian. Walaupun mungkin untuk umur segitu. dia Berapa belum umurnya, sepenuhnya Bu? paham. Baru sekitar 16 tahun. Kalau yang kedua, Ibu? Yang kedua itu baru 5 tahun. Lanjut, Bu. Ketika tidak ada ayahnya di rumah, kalau yang besar sudah saya beritahukan. Ya. Tapi mungkin mental yang kena. Saya bilang, kamu harus kuat. Karena adik kamu masih kecil. Yang kecil ini yang, Masya Allah. Saya tidak kadang-kadang, saya ngerasa saya bersalah sama anak saya. Ketika anak saya menjawab, bertanya, kapan papa pulang? Abang sudah kangen. Itu saya bersalah sekali karena saya tidak bisa menjawab seperti apa. Ya. Apalagi kemarin itu kalau setiap hari Sabtu Minggu itu kan biasanya anak saya suka dibawa naik motor. Ya. Emang sukanya itu kalau jalan-jalan ke sawah Ya. sama ke kebun. Dia suka ngomong, abang bosan nih di rumah aja. Biasanya ada papa bawa abang jalan-jalan naik motor. Walau hanya lihat kebun, abang seneng. Ya. Masya Allah. Berarti, Bu, dari penahanan sejak tanggal 26 November 2024, Bapak apakah sudah bertemu dengan anak-anaknya? Apakah diperbolehkan untuk bertemu? Kemarin pernah dipertemukan di rutan itu, tapi hanya dengan waktu 15 menit. Tapi anak saya yang besar belum bisa ketemu ayahnya. Karena harus sekolah atau? Iya, karena saat itu kan ujian ya, Iya. lagi ujian. Jadi belum sempat sama sekali. Ya anak saya sebetulnya gede, dia lebih ke menahan karena Ya. belum punya kesempatan ketemu dengan ayahnya gitu. Bagaimana kondisi Bapak, Bu, saat bertemu dengan anak-anaknya? Iya, bagaimana ya? Apakah Sedih banget. Apakah Bapak sedih mengeluarkan air mata di sana atau Ya. Bapak masih menahan itu dengan secara profesional agar anak-anaknya tidak juga menangis? Dia menahan, Menahan. menahan. Karena dia tahu anaknya kecil ini gak boleh. Ya. Gak boleh ngelihat ayahnya sedih. Pasti nanti dalam benak anaknya bertanya, kenapa papa menangis? Karena selama ini kan saya bohongi karena papa itu sedang bekerja di sini. Ya. Dan tidak boleh diganggu. Ya. Kalau waktunya disuruh pulang,
abang harus mau pulang. Ya. Seperti itu saya tekankan. Baik. Bu, ini kan Bapak kan juga sebagai tulang punggung keluarga, Bu. Pastinya gaji-gaji Bapak dari BJBS sendiri ini untuk keluarga, Bu. Selama Bapak ditahan, boleh saya bertanya, Bu, apakah dana untuk sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari untuk keluarga seperti apa, Bu, ketika Bapak, atau masih ada sisa tabungan atau seperti apa? Tidak ada. Tidak ada. Masa kemarin saya hanya mengambil gaji di bulan kemarin. Itu kan sebelum Bapak masuk ke rutan. Untuk bulan ini saya tidak tahu apakah gaji suami saya akan keluar ataupun bonus-bonus suami saya akan keluar. Saya tidak tahu. Ketika saya tanyakan pun bagaimana status kepegawaian saya pun, suami saya, mereka tidak bisa menjawab. Baik, jikalau, Bu, tidak ada gaji untuk Bapak selama Bapak ditahan, bagaimana anak-anak makan dan bagaimana Ibu memenuhi kebutuhan? Ya, itu yang saya bingungkan. Itu yang Ibu perjuangkan Saya sekarang. perjuangkan karena suami saya tulang punggung. Ya. Walau bagaimanapun, saya harus berjuang untuk suami saya. Ya. Bu, apakah kasus ini keluarga besar sendiri sudah tahu, Bu? Dari pihak Ibu dan pihak Bapak secara keluarga besar sudah mengetahui. Dan bagaimana support yang dilakukan oleh keluarga besar, Bu, sejauh ini? Ia hanya bisa membantu seperlunya karena kita juga tidak bisa meminta terlalu banyak. Ya. Karena orang juga punya Keluarganya kebutuhan masing-masing. masing-masing. Dan Bapak memang juga berasal dari keluarga yang sederhana ya, Bu? Betul. Baik. Bu, ini kan kasus ini kan mungkin kalau secara gambaran hukum memang masih berjalan ya, Bu. Dan memang kita juga sama-sama berdoakan yang terbaik apapun yang terjadi dari kasus ini. Tapi Bu, ada nggak sih, Bu, hal yang ingin Ibu sampaikan, keresahan hati yang mungkin Ibu nggak bisa sampaikan itu kan tidak punya wadahnya. Betul. Dan ketika kami telah memberikan wadah jalan tengah, kira-kira ada nggak yang Ibu pengen sampaikan ke halayak pastinya menonton saat ini? Apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan adalah tolong suami saya untuk dibantu untuk mendapatkan keadilan. Karena saya bukan orang yang mampu. Untuk berjuang sendiri saya tidak mampu. Saya mohon bantuan orang-orang baik yang akan membantu suami saya. Karena suami saya tulang punggung untuk keluarga saya. Tapi saya yakin banyak orang baik di luar sana yang akan menolong orang-orang seperti kami yang terzolimi. Ya Allah, astagfirullah. Baik. Kami turut prihatin, Bu, dengan yang terjadi dan kami pastinya menginginkan juga yang terbaik untuk kasus ini agar Bapak juga sebagai tulang punggung, sebagai suami, sebagai Bapak juga bisa segera mendapatkan yang paling adil dan seadil-adilnya. Amin. Bu, kita sedikit berpindah ke pertanyaan lain, Bu. Boleh. Bu, ini Bapak sudah bekerja belasan tahun di BJBS. Betul. Secara terkait dengan relasi Bapak kepada dua orang tersangka yang juga merupakan rekan kerjanya, Iya. kira-kira kedekatannya sendiri itu seperti apa, Bu? Mungkin Ibu tahu? Biasa saja sih. Tidak terlalu yang seperti apa. Berjalan normal seperti rekan-rekan yang lain. Tidak ada hal yang istimewa atau apapun. Ya rekan bekerja ya hanya sekedar membantu pekerjaan atau mengarahkan pekerjaan. Seperti itu sih. Tidak ada yang aneh gitu. Dan dari tiga tersangka ini, Bu, apakah Ibu juga mengetahui mungkin bagian mereka sebagai untuk memberikan informasi ini apakah berkesinambungan, Bu, satu sama lain atau mungkin berbeda-beda keterangan yang mereka berikan? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Sepertinya berbeda-beda. Karena saya juga tidak terlalu tahu ya. Karena itu kan pihak di luar. Iya. Saya kan ibaratnya tidak boleh mengetahui hal itu. Iya. Karena itu intern kan. Ya mungkin menurut saya berbeda-beda. Iya. Karena sesuai dengan jalan cerita mereka masing-masing versinya gitu kan. Mungkin suami saya sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Iya. Yang kedua tersangka itu pun ya sesuai dengan porsinya mereka. Mungkin Iya. gitu. Yang saya tahu hanya seperti itu. Selebihnya saya tidak tahu. Baik. Bu, apakah saat ini sudah ada bantuan hukum yang benar-benar mendampingi Ibu
hingga saat detik ini Ibu duduk di sini? Belum ada. Belum ada sama sekali. Belum ada. Benar-benar keluarga berdiskusi sendiri bagaimana apa yang akan terjadi ke depannya, seperti itu, Bu. Betul. Baik. Dan memang keluarga juga tadi menegaskan dari awal tidak ingin mengambil kuasa hukum yang telah disediakan atau bantuan hukum yang disediakan oleh kantor ya, Bu? Iya. Karena merasa transparansi oleh Bapak akan berkurang ketika Betul. disiapkan oleh kantor. Seperti itu ya, Bu? Iya. Baik, Bu, ini kan saya juga sebagai orang yang di luar dari ini semua juga cukup ingin memahami kasus ini lebih jauh, seperti itu, Bu. Bagaimana nanti akan jadi, kira-kira apakah memang benar ketiga orang ini termasuk Bapak bersalah, atau sebenarnya ini hanya permainan yang mungkin dirancang Iya. untuk mengkambing hitamkan seseorang. Iya. Semoga tidak terjadi seperti itu dan kita juga berharap yang terbaik. Bu, tapi kalau kita bisa telisik lebih jauh, Bu. Dari Bapak ini kan pasti juga punya kesinambungan relasi kerja kepada dua orang yang juga ditahan sebagai tersangka. Sedikit logika yang ingin saya tanyakan ke Ibu, apakah memang Bapak ini benar-benar tidak mengetahui tentang kasus ini sama sekali, Bu? Atau seperti apa, Bu? Dari yang Bapak ceritakan ke Ibu. Tidak mengetahui sama sekali. Bapak juga cukup kaget mungkin ya, Betul. saat Bapak ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu. Betul. Karena itu kan rentang waktunya sudah sangat lama sekali. Kenapa tiba-tiba kan ibaratnya Dikasuskan gitu, Bu, ya? dikasuskan. Sedangkan ibaratnya begini, memori orang itu Iya. kadang tidak bisa menyimpan dalam jangka panjang. Iya. Yang kemarin aja kadang kita lupa, apalagi itu yang rentang waktunya sudah sangat lama. Baik. Baik, Bu. Hingga sampai Bapak itu menjadi pegawai sekarang. Bapak sudah pegawai tetap, Bu? Iya, Sudah pegawai tetap. Yang dulunya pegawai kontrak ya, Bu, Iya. ya. Menjadi pegawai tetap. Iya. Dan kebutuhan di rumah tidak ada ketika Bapak ditahan. Apakah dari kantor atau BJPS sendiri memberikan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan Ibu selama Bapak ditahan, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Baik. Bu, ini semakin kita kedalami kasusnya memang tidak semakin banyak yang bisa kita bahas dari sisi hukum, Bu. Karena memang Iya. proses hukum sekali lagi masih terus berjalan. Iya. Kita hanya bisa membahas dari sudut pandang Ibu sebagai istri, sebagai ibu, dan pasti sebagai orang yang mengetahui Bapak bekerja. Bu, kalau bisa dibilang lagi, Bu, ini salah satu pertanyaan yang terakhir ya, Bu, ya, sebelum kita masuk ke segmen akhir. Kira-kira, Bu, jikalau, ini hanya jikalau, tidak bermaksud untuk menuduh Bapak saat proses hukum sebagai tersangka dan terdakwa, Bu, kira-kira divonis putusan bersalah, apa yang akan terjadi, Bu? Apakah Bapak sudah cukup mendiskusikan itu dengan Ibu? Kita belum berani untuk sampai ke sana karena jujur mental kita juga belum tentu kuat untuk itu. Jadi yang saya harapkan saat ini adalah ada keajaiban. Keajaiban ya, Bu, agar Betul. Bapak bisa bebas dari tuntutan ini karena memang Ibu juga merasa sebagai istri Bapak tidak bersalah sama sekali dan tidak Betul. mengetahui hal ini. Betul. Apalagi Bapak hanya karyawan biasa yang tidak menerima benefit keuangan dari kasus ini ya, Bu. Iya, betul. Bu, terakhir, Bu, saya juga masih penasaran. Tetangga seperti apa, Bu, saat Bapak ditahan dan mengetahui hal ini? Tetangga saat ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ya, Bu? Iya, karena suami saya itu kan memang kalau bekerja itu kan pulang malam. Iya. Kalau berangkat itu pagi. Iya. Jadi saat ini ya belum ada yang tahu. Ya dikiranya pulang malam berangkat pagi gitu. Iya. Seperti itu. Karena memang suami saya kalau pulang itu sekitar jam 7:30 karena perjalanannya jauh. Iya. Rumah saya di kampung. Iya. Kalau bapak kan di kota. Jadi ya membutuhkan waktu lumayan lama. Iya. Kalau dia berangkat dan pulang kerja itu. Iya. Ya, seperti itu. Saat ini ya belum tahu. Ya mungkin ada beberapa yang tahu mungkin. Cuma mungkin tidak enak untuk menanyakan. Masih belum enak untuk ikut campur, Bu. Iya. Apalagi ini juga kasusnya berjalan, masih berjalan Iya, ya, Bu, ya. betul, betul. Baik. Bu, terakhir, Bu, kedepannya apa yang akan Bapak lalui lagi, Bu? Proses selanjutnya apakah Ibu sudah mengetahui? Belum. Mungkin. Belum tahu ya, Bu, Belum ya. tahu. Sekarang masih di
tahanan dan Iya. belum dikonfirmasi. Betul. Untuk selanjutnya mungkin persidangan segalanya belum Iya. dikonfirmasi ya Bu. Iya. Baik, Bu, sebelum kita tutup ini, mungkin pesan terakhir sebelum kita selesaikan segmen ini, Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan terakhir sekali, Bu, untuk Bapak khususnya? Kalau suatu saat Bapak bisa menonton rekaman ini kembali, mungkin saat Bapak sudah bebas dan tidak dinyatakan bersalah atas perjuangan bantuan dari sang istri juga yang hari ini sampai hadir ke meja ini, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Yang Kalau saya Bapak menonton ingin ini. sampaikan untuk suami saya adalah teruslah sabar dan tawakal serta kuat menghadapi saat ini. Musibah ya intinya. Ya. Semoga suami saya mendapatkan banyak-banyak doa dan bantuan dari orang-orang yang tahu bahwa suami saya membutuhkan keadilan. Anak-anak menunggu, saya pun sebagai istri menunggu di rumah, menunggu kita bisa berkumpul kembali. Itu saja sih pesannya. Menunggu bisa berkumpul kembali. Betul. Teman-teman Eksis sama-sama tahu tadi bagaimana kasus ini berjalan dan bagaimana kronologi ini serta sudut pandang dari istri saudara tersangka Jumena yaitu Ibu Suparliah yang hari ini hadir memperjuangkan keadilan dan berharap keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Sekali lagi, semua orang berhak bicara dan semua masalah ada jalan tengahnya. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini di episode ketiga kali ini. Jangan lupa untuk like podcast ini dan jangan lupa untuk subscribe channel One Zone TV dan jangan lupa juga untuk share podcast ini ke setiap orang yang terkait dan bisa memperjuangkan keadilan bersama-sama. Dan jangan lupa juga ikuti kami di seluruh sosial media kami dengan nama XYZ Media atau One Zone TV dan juga Lensa Berita Jakarta. Saya Firgi Denas, pamit undur diri. Sampai jumpa.